Perkenalkan, nama saya Hanifatul Fitria, mahasiswi dengan NIM akhir 055. Dan saya Zarabi Firdaus dengan NIM akhir 064. Mari kita mulai. Selamat menonton. Di jantung Pamekasan, ada satu sinergi yang menggerakkan roda perekonomian. Inilah kisah akuntabilitas untuk rakyat. Dari ruang kerja yang dinamis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan setiap rupiah digunakan sebaik-baiknya. Dengan sistem informasi industri yang canggih, kami awasi setiap program dan anggaran secara real-time. Transparansi adalah kuncinya. Kami terus meningkatkan pelayanan, mulai dari perizinan yang mudah hingga revitalisasi pasar untuk kemudahan para pedagang. Melalui digitalisasi pasar, kami membuka akses lebih luas untuk produk lokal, menjangkau pasar yang lebih besar. Pemantauan harga dan penertiban yang tegas bertujuan satu, menjaga kestabilan pasar dan kepentingan konsumen. Bukan hanya sekadar kerja, tapi prestasi. Pasar Kolpajung menjadi bukti nyata komitmen kami. Perindak Pamekasan, berjuang untuk kemajuan yang terasa oleh semua rakyat. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kami akan melihat bagaimana Disperindak berupaya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Jadi, fokus utamanya bukan hanya pada pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana pengelolaan anggaran dan program kerja dapat berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam pembahasan ini, terdapat dua konsep utama, yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah serta manfaatnya bagi masyarakat. Sedangkan akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua aspek ini perlu berjalan secara seimbang agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif. Pada bagian ini digunakan pendekatan Triangle of Evaluation. Pertama, analisis akuntabilitas dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pelaporan anggaran dilaksanakan. Kedua, identifikasi program bertujuan untuk mengetahui program yang paling berdampak bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kajian anomali dan solusi dilakukan untuk menemukan kendala yang terjadi beserta upaya penyelesaiannya. Data yang digunakan berasal dari dokumen kebijakan, laporan kinerja, data anggaran publik, serta berita yang relevan dan telah diverifikasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tingkat transparansi anggaran, efektivitas pelayanan publik, dan potensi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp786 juta. Sebagian besar anggaran digunakan untuk pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi sebesar Rp600 juta. Selain itu, terdapat anggaran untuk penyediaan sarana distribusi, pengelolaan aplikasi pasar, pemantauan harga dan stok barang, sistem informasi industri, pemberdayaan, serta penerbitan TDG. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama masih berada pada penguatan operasional dan pengelolaan pasar. Pada dinas ini ada beberapa hal yang dikaji dan mereka kembangkan secara terus-menerus, yaitu Pasar Murah HUT RI ke-80, yang dimana mereka menyediakan beras, gula, minyak di bawah harga pasar untuk menstabilkan harga pasar dan ekonomi masyarakat. Kemudian ada Bazar TMMD 2025 dengan subsidi harga di desa dan dorongan perputaran ekonomi UMKM lokal. Kemudian ada Bazar Ramadan 2025 yang tujuannya mengantisipasi inflasi musiman untuk kelompok berpenghasilan rendah, di mana ketika Ramadan berlangsung biasanya harga pokok naik. Kemudian ada Pamekasan Big Sale, di mana ini pada masa merayakan hari jadi ke-495 dengan stimulus transaksi ekonomi via potongan harga terpusat. Keberhasilan eksekusi diperkuat oleh sinergi berkelanjutan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perum Bulog. Pembahasan selanjutnya ada penurunan PAD
dari capaian PAD dari sektor pasar hanya menyentuh 67%, menjadi defisit sekitar 1,1 M dari target PAK sebesar 3,4 miliar. Dari 12 pasar yang dikelola pemerintah Kabupaten Pamekasan, hanya 7 pasar yang menjadi tulang punggung utama PAD, yaitu ada Pasar Kepo, Pasar Waru, Pasar Pakong, Pasar 17 Agustus, Palengaan, Kolpajung, dan Pasar Kurem. Faktor eksternal yang mendorong yaitu dengan kondisi alam, cuaca ekstrim, dan isu penyakit hewan. Kemudian siklus musiman, yaitu pedagang vakum saat musim tanam atau panen tembakau. Kemudian ada kebocoran area, relokasi pedagang tidak resmi ke trotoar, itu yang menjadi penyebab defisitnya anggaran. Kemudian dari segi faktor internal, ada kebijakan anggaran, yang itu peningkatan anggaran, target perubahan anggaran keuangan PAK dari sebelumnya 2,4 menjadi 3,4 miliar dan dinilai tidak seimbang. Karena defisit anggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu mengimplementasi sistem elektronik e-government guna menyempurnakan dan mengembalikan PAD yang sudah tertarget. Yang pertama dengan cara digitalisasi pemungutan e-retribusi dan e-parking. Prioritaskan adopsi sistem pembayaran elektronik terpusat pada 7 dasar penumpang utama PAD. Kemudian yang kedua, pemetaan dan zonasi lahan cerdas. Reorganisasi tata ruang pasar, pisahkan jalur dan area parkir secara tegas antara kendaraan pengunjung reguler dan kendaraan distribusi angkutan barang. Kemudian ada dashboard evaluasi berkala. Integrasikan data retribusi digital ke dalam dashboard pemantauan dinas untuk evaluasi PAD secara real time. Kinerja Disperindak Kabupaten Pamekasan telah membuktikan dedikasi luar biasa pada akuntabilitas dan pelayanan publik yang unggul. Kini saatnya menyempurnakan keberhasilan tersebut melalui digitalisasi pendapatan asli daerah demi terciptanya roda ekonomi pemerintahan good governance yang baik, yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih.